Kalau sejak muda kau sudah belajar menjilat, maka kelak kau bukan pemimpin. Kau hanya kaki tangan kekuasaan yang tak berani berpikir. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa gitu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi, bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Berguna nggak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Ade. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Saya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca itu. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, dikucek sampai lusuh oleh pengamat politik Rocky Gerung saat mencoba membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari isu pemakzulan. Namun dengan santai, Rocky Gerung membuat Sekjen Gibranku lusuh karena tak berkutik dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui sosok Gibran ketimbang dirinya. Bahkan cerita yang ia ungkapkan di publik tentang Gibran hanyalah 7%-nya saja. Masih ada 93%-nya yang belum ia ungkapkan di depan publik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu 10% lagi boleh lah. kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Informasi mahal sekarang. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca. Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason isu Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Namun Rocky Gerung balik bertanya kepada Sekjen Gibranku, apakah ia pernah membaca jurnal PSI yang pertama yang ditulis oleh dirinya. Selanjutnya Rocky Gerung juga bertanya, apakah Pangeran membaca proposal Indonesia di sidang ILO. Seketika Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, gugup dan gagap menjawab pertanyaan dari Rocky Gerung. Dan Pangeran nampak malu-malu mengakui bahwa ia belum pernah membaca hal yang ditanyakan oleh Rocky Gerung. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda
mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu, Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang recent issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi yang pernah saya tulis itu. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa gitu? Kasih isi dong pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Semenjak 10 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo, banyak bermunculan buzzer-buzzer dungu dan para penjilat demokrasi yang dibayar untuk berbicara sesuai dengan pesanan para tuannya. Itulah yang menyebabkan kekisruhan di ruang politik demokrasi kita saat ini. Jangan ajari kami tentang loyalitas anak muda. Kalau loyalitas itu hanya dipakai untuk menjilat, bukan untuk berpikir. Anak muda harus melawan feodalisme, bukan justru menjadi pelayannya. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya, persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya, mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca timbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Iya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu dua argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya. Anak muda itu seharusnya jadi pelita akal, bukan lilin yang meleleh di bawah panas kekuasaan. Janganlah kau jual idealisme masa mudamu hanya demi selfie bersama penguasa. Itu bukan prestasi, melainkan pengkhianatan intelektual. Kalau sejak muda kau sudah belajar menjilat, maka kelak kau bukan pemimpin. Kau hanya kaki tangan kekuasaan yang tak berani berpikir. Bangsa ini tak kekurangan anak muda cerdas, tapi kekurangan yang berani berdiri lurus tanpa tunduk pada kekuasaan. Menjadi muda itu anugerah, tapi kalau anugerah itu kau pakai untuk jadi buzzer penguasa, maka sejarah hanya akan mencatatmu sebagai catatan kaki dari pengkhianatan demokrasi. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Hari Tanusudibio, success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah, success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini.